Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsainda Pinkan dengan nomor NPM 204010288. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran SAP serta kegunaan SAP dalam kegiatan sehari-hari. Baik, sebelum masuk ke kegunaannya, kita harus mengenal dulu sistem SAP ini. Nah, tidak seperti dulu ya teman-teman, saat ini tuh monitoring hingga manajemen aktivitas perusahaan sehari-hari sudah bisa dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sistem SAP. SAP atau juga dikenal dengan System Application and Product in Data Processing adalah sistem yang digunakan untuk mendukung kegiatan atau aktivitas yang berjalan dalam suatu organisasi secara otomatis sehingga efisiensi dan produktivitas bisa meningkat secara efisien. Sistem ini terdiri dari bermacam-macam modul yang mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan perintah yang kita berikan. Semua modul tersebut saling reintegrasi untuk menyajikan data yang akurat dan langsung kepada pengawasnya. Untuk lebih memahami apa itu sistem SAP serta manfaatnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian sistem SAP. Sistem SAP atau SAP adalah sebuah perangkat lunak yang berbasis ERP atau Enterprise Resource Planning yang digunakan untuk menjalankan manajemen aktivitas harian dari sebuah organisasi atau perusahaan. Tujuan jelasnya, SAP ini membuat semua aktivitas manajemen, pemantauan, dan pengolahan informasi menjadi jauh lebih efektif dan efisien dari sebelumnya. Pada awalnya, sistem SAP ini hanya mampu menangani urusan keuangan perusahaan saja. Namun seiring dengan perkembangan yang didapatkan, SAP ini saat ini sudah mampu menangani banyak tugas seperti mengontrol penjualan, produksi, manajemen persediaan, hingga manajemen SDM. Tentu semuanya berkat modul yang terus ditingkatkan dan saling reintegrasi sehingga SAP dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam setiap aktivitasnya. Sekarang saya akan menyebutkan beberapa modul yang terdapat pada SAP. Yang pertama ada Sales and Distribution. Modul yang pertama ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dalam aktivitas yang menyangkut urusan penjualan dan distribusi. Fungsi yang dicangkup antara lain adalah prospek dan customer management, sales order management, configuration management, dan distribution export control, shipping and transportation management, dan billing, invoice, and rebate processing. Nah, untuk modul selanjutnya ada material management, yaitu modul ini bertugas untuk memaksimalkan proses pembelian dan juga pengelolaan inventaris perusahaan. Yang modul berikutnya ada production planning, yaitu bertugas untuk mengawasi kegiatan rencana produksi perusahaan. Untuk modul selanjutnya ada quality management, yaitu dalam rantai logistik, modul ini membantu melakukan pengecekan terhadap kualitas barang hasil produksi. Modul selanjutnya ada plant maintenance, kemudian ada human resource. Ini tuh berfungsi mengintegrasikan semua aktivitas yang berhubungan dengan kebutuhan pegawai seperti aplikasi pendaftaran, administrasi pegawai, manajemen waktu, hingga proses pembayaran gaji setiap bulannya. Berikutnya ada yang terakhir, ada financial accounting, yaitu modul ini mengcover semua urusan treasury dan keuangan perusahaan. Semua data keluar masuk keuangan akan dilaporkan secara langsung dan otomatis sehingga kegiatan monitoring menjadi lebih mudah. Nah, kita berlanjut ke manfaat SAP. Ada 3 manfaat SAP, manfaat dasar maksud saya, yang bisa diperoleh dengan menerapkan SAP sebagai sistem manajemen perusahaan. Yaitu yang pertama, meningkatkan kecepatan bisnis perusahaan, karena dengan SAP
Respon terhadap perubahan pasar bisa dengan cepat diketahui. Hal tersebut sangat penting mengingat setiap keputusan penting membutuhkan data yang akurat sebagai pedomannya. Yang kedua ada meningkatkan konsistensi dari setiap aktivitas bisnis yang berjalan. Sistem SAP dapat memantau apakah SOP sudah dijalankan dengan baik atau belum. Bank Mandiri. PT Bank Mandiri adalah salah satu yang perusahaan pertama yang mengimplementasikan aplikasi SAP. Sekitar 10 tahun PT Bank Mandiri menggunakan SAP. Alasan utama PT Bank Mandiri Tbk memilih untuk mengimplementasikan SAP dibanding sistem yang setara adalah karena support yang diberikan oleh konsultan dan garansi perlindungan terhadap data ada dalam database sistem. Sehingga PT Bank Mandiri Tbk tidak perlu takut akan kehilangan data yang ada. Karena jika terjadi sesuatu yang menyebabkan kehilangan data, maka konsultan akan bertanggung jawab secara penuh untuk mengembalikan data-data yang hilang dan mengembalikan struktur data yang ada pada aplikasi SAP. Saat ini Bank Mandiri menggunakan beberapa modul SAP, yaitu SAP Financial Accounting dan Controlling, SAP Customer Relation Management, dan SAP Human Resource. Pada divisi accounting di PT Bank Mandiri berjalan berbagai kegiatan utama perusahaan seperti pembuatan kebijakan dan standar akuntansi, menyusun laporan keuangan baik kepada manajemen maupun regulator, memposting jurnal dari unit kerja dan kantor pusat, monitoring poster buka wide dan GNC, dan mengatur semua hal mengenai perpajakan yang ada dalam perusahaan. Bank Mandiri sampai saat ini terus melakukan evaluasi rutin terhadap SAP yang diimplementasikannya. Namun PT Bank Mandiri tidak memiliki standar penilaian khusus yang dapat menyatakan bahwa SAP pada PT Bank Mandiri terutama yang digunakan oleh divisi accounting telah berhasil. Jadi itu adalah contoh perusahaan besar yang menggunakan SAP sebagai accounting aplikasinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang exercise 1, yaitu cara login ke SAP System. Pastiin kalau kalian laptopnya udah terhubung sama daya internet, terus juga udah punya server-servernya, maksudnya kayak ID servernya. Pertama-tama aku bakalan nunjukin langsung caranya. Jadi untuk pertama kali bakalan terlihat seperti ini. Kalian kalau untuk kayak gitu, tinggal masuk aja ke sini. Ke yang tanda dokumen, kayak dokumen gitu. Kalian klik, terus pilih yang connection. Nah, aku bakalan masukin ID-nya praktikum aku ya. Jadi kalian di sini tinggal langsung next. Description-nya bebas, terserah gimana kalian. Kalau aku bakalan praktikum keuangan ya. Nah, untuk application servernya pastiin sama kayak yang kalian punya gitu ya. Kalau yang aku sih SAP 5 educate.co.id, si instan number-nya 06, sistem ID-nya EG1. Habis itu kalian next aja. Habis kayak gini, pastiin ya kalau kalian tuh terhubung sama internet. Di next lagi, language-nya itu bahasanya. Dan bahasanya tuh kalian tinggal pilih aja bahasanya mau bahasa apa. Di sini ada bahasa Indonesia, tapi aku bakalan pilih bahasa yang default, yang udah langsung tersedia. Habis itu langsung dari sini finish, karena aku udah bikin. Kalian nggak usah ini lagi. Maksudnya aku nggak usah bikin lagi gitu. Oke, kalau udah tinggal di finish, nanti bakalan beres. Dan nanti bakalan muncul kayak gini. Nah, bakalan ada name, servernya, instant number-nya. Nah, kalau untuk login gimana sih caranya? Kalian klik aja, di sini ada logon. Nah, ditunggu aja sampai nanti dia kayak keluar kayak gini, client, user, password.
Untuk klien, pastiin kalau itu sesuai ya sama kliennya kalian. Maksudnya, se-server sama servernya kalian. Kalau yang aku 925, terus untuk usernya, pastiin itu user kalian ya. Nah, untuk passwordnya dipastikan jangan sama kayak orang lain. Soalnya nanti takutnya di otak-atik gitu. Aku bakalan isi password aku dulu. Karena aku tadi udah masuk, jadi tampilannya bakalan kayak gini. Nah, oke deh. Ya, di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah Hindu jelaskan. Pada exercise 2, saya akan menjelaskan mengenai navigation menu dan help function. Pada teks ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengetahui transaction name dan transaction code. Untuk mengetahuinya, langkah pertama kita masuk terlebih dahulu ke folder accounting, lalu ke financial accounting. Setelah itu kita masuk ke account receivable, dan kita masuk ke master record. Nah, di sini belum terdapat kode-kode dari create, change, display, block unblock, set deletion indicator, dan lain-lain. Untuk mengetahuinya, kita masuk ke extras, lalu ke settings, lalu kita checklist di display technical names, lalu klik continue. Nah, untuk mengetahui apakah sudah berubah atau belum, kita masuk lagi ke accounting, lalu ke financial accounting, ke akun receivable, habis itu kita masuk ke master record. Nah, di sini sudah terdapat kode-kode yang tadinya belum ada. Di sini saya akan menjelaskan exercise 5 di dalam SAP, yaitu General Ledger Accounting. Kan sebelum melakukan input transaksi, si transaksinya tuh masuk ke dalam General Ledger. Jadi di SAP ini memungkinkan transaksinya itu dicatat secara otomatis, terus nanti bisa dieksplor untuk keperluan audit. Jadi nggak perlu ditulis tangan. Nah, tapi di SAP itu kalau mau catat transaksi harus nyiapin beberapa hal. Salah satunya yaitu kode akun. Di sini saya akan memperlihatkan cara melakukan kode akun di dalam SAP. Pertama, kalian buka SAP kalian, terus kliennya kalian masukin semuanya sama yaitu 925. Terus usernya, user kalian masing-masing sesuai NRP kalian masing-masing. Sesuai ini kalian masing-masing. Setelah itu kalian masukkan password. Terus enter. Terus setelah itu kalian masuk ke accounting, terus masuk ke financial accounting, terus kalian masuk ke general ledger, terus kalian masuk ke master record. Setelah master record, kalian masuk ke GL account, terus kalian masuk ke individual processing. Terus setelah individual processing, kalian masuk ke in company code yang kodenya FSS0. Nah, setelah ini kalian masukin GL account kalian, GL account-nya 113, 100 semuanya sama, terus company code-nya 1000. Setelah itu kalian bisa enter. Selain enter, kalian juga bisa klik yang gambar kacamata ini. Nah, kalau di kalian semua muncul Deutsche Bank atau bank domestik sama mata uangnya euro, berarti kalian melakukan exercise 5 dengan benar. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi SAP.
Sebelumnya, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Jadi, ini masuk ke pembahasan terakhir ya, teman-teman. Di sini saya akan membahas mengenai exercise 6, yaitu General Ledger Account Master Data. Jadi, exercise 6 ini terdiri dari 8 task, cuman saya hanya menjelaskan 6 saja. Di antaranya, yang pertama, display the chart of account, lalu observe company code specific settings, lalu identify reconciliation account, selanjutnya create a GL account, lalu maintain the company code specific settings, dan yang terakhir, maintain the financial statement version. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi SAP-nya ya. Sebentar. Nah, ini jadi tampilan SAP-nya itu seperti ini. Kita login terlebih dahulu. Untuk kliennya, sama ya, 925. 925. Untuk username-nya, kalian bisa melihat di sini. Sebentar. Bisa melihat di Excel. Yang ini nih. Nih, username-nya yang ini yang telah diberikan oleh dosen ya. Nah, masukin username yang telah diberikan oleh dosen di Excel tersebut. Lalu masukin password-nya. Klik enter. Nah, langsung saja kita ke tes yang pertama. Jadi kita akan nampilin general account master datanya gitu. Caranya yang pertama kita pilih accounting. Lalu kita pilih financial accounting. Lalu general ledger, informasi sistem, general ledger reports, lalu master data. Selanjutnya chart of account, dana yang SAP minimal varian. Lalu kita ketik INT, enter, execute. Nah, ini adalah chart of account yang digunakan oleh perusahaan kita, yaitu Universitas Pasundan. Bisa bervariasi ya, tergantung kita setupnya kayak gimana gitu. Cuman untuk simulasi, kita udah disiapin kodenya mulai dari real estate, account real estate, appreciation land, buildings, dan lain-lain. Jadi ini tuh cara lihat chart of account di suatu perusahaan. Selanjutnya, cara kita melihat kode akun tertentu. Caranya yaitu, kita klik ini, find atau gambar teropong ini ya. Lalu kita klik nih mau kode perusahaan mana yang kita cari. Contohnya itu 113 100. Lalu klik checklist. Nah, jadi 113-100 ini merupakan kode dari Deutsche Bank domestik. Buat lihat Deutsche Bank masuk kategori mana, kita bisa double klik angkanya, dan nanti si Deutsche Bank domestik ini bakal muncul paling atas. Begitu, teman-teman. Selanjutnya kita ke tas yang kedua ya teman-teman. Caranya itu kita ketik slice-n, lalu slice-n lagi agar seperti semula. Nah, start. Lalu kita klik accounting, financial accounting, general ledger, master record, GL account, individual processing, dan in company code. Nah, ini karena sebelumnya saya pernah masuk, jadi kita kembali dulu ke awal ya. Yang kode tadi yang Deutsche Bank domestik. Lalu kodenya itu 1000.
Kita klik enter. Nah, jadi kan tadi yang di tas yang pertama kita udah ngecek tuh 113.100 itu merupakan kode dari Deutsche Bank domestik. Nah, jadi Deutsche Bank domestik ini merupakan ACC currency nih ACC atau account currency-nya euro gitu. Dan sekarang kita cek kalau company code-nya itu 2000, misal dari mana gitu, mata uangnya mana, dari mana. Nah, ternyata kalau company code-nya 2000, jadi account currency-nya itu dari British Pound gitu, atau dari baseran UK. Artinya, company code ini menggambarkan kode-kode masing-masing perusahaan yang berbeda di tiap negaranya. Selanjutnya, kita akan ke tas yang ketiga. Seperti biasa, kita ketik slice n, lalu slice n kembali, start, lalu kita akan di tas ketiga ini kita akan mencoba mengidentifikasi rekonsiliasi akun. Yang pertama, accounting, financial accounting, general ledger, master record, general akun, individual processing, in company code. Jadi masih sama ya, seperti yang di tas yang kedua. GL account-nya ganti ke 160.000. Cuma di tas yang ketiga ini, GL account-nya ganti ke 160.000. Enter. Lalu company code-nya 1000. Enter. Nah, di sini akan muncul kode akunnya terkait apa, dan ini terkait hutang. Bisa juga 160.000-nya diubah ke 140.000. Dan company code-nya kita ubah ke 2000. Nah, langsung kita enter. Nah, ini terkait piutangnya dan nyambung ke akun customer gitu. Yang tas 3 itu. Nah, selanjutnya kita ke tas yang ke-6 ya, yaitu mencoba membuat GL account. Caranya yaitu kita kembali lagi klik slice n. Slice n kembali. Start. Lalu kita ke accounting, financial accounting, general ledger, master record, GL account, individual processing, dan in chart of account. Double klik ya. Lalu si GL account-nya kita masukin sesuai NRP masing-masing yang ada di Excel. Sebentar. Nah, jadi untuk GL account-nya itu pakai yang ini, yang saya warnain hijau NCT ya. Jadi sesuai NRP dan tidak boleh ngacak, soalnya akan ngaruh ke transaksinya. Begitu. Kita kembali lagi ke SAP-nya. Nah, karena ini masih yang 140.000, kita ganti kopi yang tadi loh, yang di Excel. Ini, lalu klik enter. Lalu klik display kacamata. Nah, jadi tampilannya harus sama seperti yang saya share screen gitu, yaitu ordinary share capital gitu. Nah, sekarang kita masuk ke tas yang terakhir, yaitu tas 8, yaitu buat ngelingin ordinary share capital ke laporan laba rugi. Caranya itu kita klik edit financial statement version,
Lalu kalau tampilannya udah sama seperti saya, langsung saja klik checklist. Nah, karena saya sudah pernah masuk, jadi langsung change financial statement version. Tapi kalau kalian atau teman-teman belum pernah mencobanya, otomatis tampilan itu bakal display financial statement version. Gimana caranya agar sama seperti saya? Caranya itu kita ngeklik gambar kacamata ini, dan otomatis akan berubah menjadi change financial statement version. Lalu kita klik saja, bukan hutang ya, tapi komponen permodalan. Lalu klik capital reserve, subscribe capital, dan angka ini kita double klik saja. Nah, kalau udah di double klik, kita klik next page. Lalu kita rubah angkanya itu sesuai dengan NPM kita yang ada di Excel tadi. Yang from account-nya gitu, untuk account-nya juga sama dengan NPM yang ada di Excel. Lalu, jangan lupa debit dan kreditnya di checklist ya. Kalau udah, kita klik continue atau enter. Oh, sorry, ternyata ini yang saya sudah ada di sini. Udah ada di bawah nih. Berarti kita cek, berarti saya cancel aja, tapi kalau yang teman-teman langsung klik continue saja ya. Nah, kalau udah, nanti otomatis bakal langsung muncul nih di sini, artinya akun kita udah ngelink sama commercial balance sheet-nya gitu. Kalau udah gini berarti udah beres, tinggal klik save saja ini. Lalu kita ke sistem dan logout. Teman-teman, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat untuk kalian semua, khususnya untuk saya sendiri. Saya juga meminta maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.